Baik, Bang Doli, saya mau ke Anda terlebih dahulu. Bagaimana Anda menanggapi adanya usulan untuk salah satunya menurunkan ataupun istilahnya memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Iya, saya kira forum atau pertemuan para penawaran itu kan saya yakin niatnya adalah untuk memberikan masukan yang terbaik kepada Presiden Prabowo dalam rangka supaya memang 5 tahun ke depan ini pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Itu dulu ya. Saya yakin itu. Nah, yang kedua, salah satu poinnya apabila memang diusulkan ya ada pergantian soal apabila gini, kalau memang niatnya seperti itu, dan kemudian salah satu usulannya adalah pergantian wakil presiden, nah saya kira ini yang belum tentu ya caranya seperti itu. Kenapa? Yang pertama, kalau kita menginginkan adanya pergantian wakil presiden, itu kan saya kira juga harus ada ya kita sesuaikan dalam peraturan perundangan kita ya sama-sama kita ketahui bahwa pemilihan presiden itu kan diikuti oleh paket-paket pasangan ya, capres dan cawapres. Jadi seorang presiden dan wakil presiden terpilih itu satu paket. Nah, kalau kita lihat kalau kemudian ada aturan yang bagaimana caranya menggantikan ya, ini kita bicara tentang aturan dulu ini. Itu juga saya kira kan juga tidak mudah ya. Setahu saya misalnya kalau ada pergantian presiden dan wakil presiden atau wakil presiden itu kan apabila ya mereka berhalangan tetap gitu ya, eh, apa namanya melanggar konstitusi, ya berhalangan tetap itu meninggal, pangkat, kemudian eh, terjerat masalah hukum dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, itu kan harus ketemu dulu alasannya gitu. Nah, yang kedua, secara politik juga tidak mudah ya, apalagi kalau kemudian diserahkan ke MPR. Nah, ini akan bisa jadi kalau misal tidak dikelola dengan baik, nanti akan menimbulkan kontraksi politik gitu ya, yang apa namanya, ya itu juga akan memakan energi baru. Nah, sementara kan pemerintahan ini harus berjalan seperti yang tadi diharapkan juga seperti Purnawirawan itu di tengah situasi yang dia menghadapi situasi yang tidak mudah hari ini ya, tantangan global, tantangan eksternal, konsolidasi yang memang harus terus dilakukan di awal pemerintahan ini gitu. Jadi saya kira usulan itu ya sambil kita harus melihat ya secara aturan konstitusi dan seterusnya Oke. ya secara politik menurut saya tidak menguntungkan untuk hari ini gitu. Tapi Bang Doli, menurut Anda bagaimana melihat ini? Apakah ada maksud tertentu, maksud-maksud yang di luar misalnya kepentingan politis ataupun istilahnya dalam tanda kutip banyak yang bilang juga ini memperkeruh suasana di tengah kondisi negara kita yang memang sedang tidak baik-baik saja seperti itu? Itu tadi saya bilang kalau dilihat dari niatnya saya kira mereka pasti niatnya baik untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk membantu Pak Prabowo kayak gitu ya. Nah, tapi kan juga membantu itu dengan cara yang tepat. Nah, saya khawatir usulan untuk mengganti wakil presiden ini itu tidak sesuai dengan rencana itu tadi yang saya katakan. Nanti akan berdampak situasi politik yang mungkin bisa menimbulkan masalah baru di tengah kita sekarang membutuhkan konsolidasi untuk menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah saya katakan tadi itu. Saya ke Bang Doli. Bang Doli, ini kan mulainya dari DPR terkait dengan usulan misalnya ingin mencopot wakil presiden. Sejauh ini bagaimana dari DPR menanggapinya? Mungkin dari Bang Doli sendiri seperti apa? Iya, saya kira saya mau meng-underline dulu ya bahwa kalaupun kita punya pandangan yang terhadap sesuatu yang inkonstitusional, maka kemudian kita harus menyelesaikannya tidak dengan cara inkonstitusional, tapi dengan cara yang konstitusional. Itu yang saya kira prinsip yang harus kita pegang dulu. Nah, yang kedua, kalau kemudian tadi kita melihat seperti yang dijelaskan oleh Prof. Zainal ya, di Undang-Undang Dasar kita itu punya alasan, punya syarat, punya cara yang saya kira itu panjang prosesnya gitu ya. Nah, kalau kemudian diserahkan kepada DPR, itu yang saya tadi katakan. Kita saat ini sedang berkonsentrasi membantu
pemerintah untuk bagaimana supaya menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Nah, kalau kemudian nanti kita menambah energi kita ya untuk hal yang tadi misalnya harus dibuktikan dulu apakah dia selama ini punya cacat administratif misalnya atau melanggar konstitusi atau kemudian dianggap tidak cakap, itu kan juga memerlukan waktu dan energi untuk membuktikan itu ya. Nah, terus kemudian nanti masuk lagi ke Mahkamah Konstitusi. Jadi prosesnya pun cukup panjang dan membutuhkan energi yang cukup besar. Nah, saya berpandangan daripada sesuatu yang kemudian nanti kita belum tahu ujungnya apa gitu ya. Apalagi kalau kemudian apakah kita bisa memastikan bahwa akan bisa dimakzulkan yang kita belum tahu ya. Selebih baiklah kita sekarang terutama di DPR itu berkonsentrasi untuk membantu pemerintah penuh ya untuk keluar dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi ya, situasi menghadapi Amerika dan Cina soal tarif, konsolidasi program-program yang selama ini menjadi prioritas utama Pak Prabowo yang sampai sekarang ini juga saya kira belum clear, belum duduk gitu ya, misalnya soal makan bergizi gratis gitu ya. Walaupun program itu baru kan, tapi sekarang ada hal-hal secara teknis yang kemudian membuat masalah baru ya. Nah, itu kan juga memerlukan konsentrasi teman-teman DPR untuk membantu menyelesaikan itu gitu. Oke, apa ini artinya Bang Doli DPR menutup untuk misalnya peluang dari misalnya dari Purnawirawan TNI untuk maju ke DPR mengusulkan dan usulannya tidak akan dilanjutkan seperti itu? Ya, kalau di DPR sendiri kan ada mekanisme. Kalau kemudian ada anggota masyarakat yang menyampaikan aspirasi, tentu kita tidak boleh menolaknya atau tidak meresponsnya gitu. Nah, tapi kemudian kan nanti akan ada mekanisme internal ya, dibahas dulu di pimpinan, kemudian dibahas di Bamus, diserahkan ke siapa gitu. Tetapi kalau kemudian kita pagi-pagi mengatakan akan merespon dan kemudian menindaklanjuti dengan proses konstitusional yang tadi disampaikan itu, menurut saya ya masih belum perlu. Saya ke Bang Doli lagi. Bang Doli, ini kan usulan keluar dari orang yang bukan sembarang orang ini ya, Purnawirawan TNI yang sebelumnya juga sempat menjabat ataupun duduk di jabatan yang strategis. Anda melihatnya ada sesuatu tidak di balik ini semua? Bagaimana orang-orang yang tadinya kita pandang mempunyai jabatan yang sangat lumayan tinggi seperti itu ya, kemudian mengeluarkan poin-poin tuntutan yang misalnya kita lihat yang paling mengejutkan adalah poin 8 seperti itu, Bang Doli. Ada apa di balik ini? Iya, tentu kita nggak bisa menutup mata ya, menafikan bahwa ini masih ada residu Pilpres 2024 yang kemarin gitu ya. Kalau kemudian secara spesifik, ya ini adalah bagian dari sekelompok orang yang memang tidak menerima. Kemudian kemarin kalau ada yang mengatakan ada pelanggaran etik konstitusional dan seterusnya gitu. Atau secara spesifik juga mungkin ada yang tidak berkenan atau masih menganggap punya masalah dengan pemerintahan periode sebelumnya, karena kan Pak Gibran ini kan ada putranya Pak Jokowi gitu. Itu kita nggak bisa menafikan saya kira ada unsur itu gitu. Nah, tetapi kan tadi seperti yang dibilang Mas Agung tadi itu ya, bahwa negara ini kan tidak bisa dikelola dengan soal suka atau tidak suka gitu ya. Kita kembalikan saja kepada aturannya, kepada mulai dari konstitusi, ada undang-undang gitu. Nah, kita kembalikan ke situ. Nah, harusnya orang tua kita di Purnawirawan ini paham juga seperti itu sebenarnya, bahwa kemudian ada keinginan, ungkapan rasa kekecewaan, kemudian keinginan seperti apa diungkapkan tidak masalah. Tetapi juga mereka juga harus paham bahwa keinginan itu juga dilakukan dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik itu apa? Dalam bernegara dan berbangsa kita ya kita kembalikan kepada peraturan perundangan mulai dari konstitusi dan seterusnya. Oke. Bang Doli, gimana kalau misalnya ada pembuktian ataupun bukti-bukti yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI terkait dengan usulan-usulan tersebut, apakah memang DPR juga akan merangkumnya ataupun bisa mengusulkannya juga ataupun dibahas nanti? Iya, sekali lagi saya mengatakan kita kembali saja kepada konstitusi dan kemudian peraturan perundangan yang berlaku. Nah, kalau kemudian tadi katakanlah tuduhan-tuduhan
yang selama diberikan itu berproses dan kemudian dapat dibuktikan, itu kan menjadi sebuah fakta yang nggak bisa ditolak kalau memang bisa dibuktikan. Nah, kalau sudah menjadi fakta, sekali lagi DPR saya kira tidak punya kewenangan untuk menolak atau memilah-milah mana yang bisa diterima, mana yang bisa tidak, laporan atau aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat manapun. Apakah dia purnawirawan, jangankan purnawirawan ya, masyarakat kecil saja kalau datang ke DPR itu nggak boleh kita tolak hak konstitusinya gitu. Nah, kalau kemudian tadi sekali lagi saya katakan sudah menjadi sebuah fakta dan itu disampaikan, ya mau tidak mau atau suka atau tidak suka, ya harus diproses. Kalau memang itu bisa dibuktikan gitu. Baik, baik. Saya terakhir ini untuk Bang Doli. Bang Doli, terkait dengan usulan dari Purnawirawan TNI ini, sebenarnya seharusnya seperti apa disampaikan oleh mereka, dan secara umum bagaimana kemudian Bang Doli melihat usulan ini kemudian ke depannya bisa diwujudkan ataupun diproses? Iya, saya kira secara umum dari 8 poin itu kita harus memberikan eh, penghormatan, ya, penghargaan kepada bapak-bapak kita di Purnawirawan itu yang menyampaikan, tadi saya katakan bahwa itu semuanya pasti didasarkan oleh niat baik untuk membantu Pak Prabowo dan pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Nah, betul bahwa 8 itu betul-betul harus kita kaji, karena banyak sekali, ya, 8 itu penting semua menurut saya. Nah, tinggal apakah bisa atau tidak dilaksanakan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundangan kita. Nah, kalau yang memang tidak mungkin, ya tidak perlu dipaksakan juga ya, kalau memang nanti pada akhirnya kita setelah dikaji, pemerintah mengkaji ya poin 8 itu, atau kami di DPR kalaupun kemudian disampaikan DPR dikaji syarat-syaratnya tidak terpenuhi gitu ya, caranya juga membutuhkan atau bisa menimbulkan masalah baru atau kontraksi politik baru gitu, ya saya kira juga harus dengan legowo untuk bisa tidak dipaksakan gitu. Tapi kalau misalnya 7 yang lain bisa dikerjakan dan itu untuk baik untuk kepentingan bangsa dan negara kita, terutama membantu pemerintah Pak Prabowo ini, ya saya kira baik sekali untuk bisa dijalankan. Oke.